pagi. Sebelum kita memulai ibadah Jumat Agung, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab yang terambil dari Ester 1. Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya, dan keindahan kebesarannya yang bersemarak. Berhari-hari lamanya, sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan. Daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda, bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmar putih, gewang dan pelingam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada seluruh bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida. Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar Raja Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media.
sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil Raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh Raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah Raja sesuai dengan usul Memukan itu. Dikirimkanlah oleh Baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Amin. Selamat pagi, Shalom Jemaat UCC. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Semua luar biasa? Puji Tuhan. Kalau Tuhan kita luar biasa, kita anak-anaknya juga harus luar biasa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk satu hari ini yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami hingga pagi hari ini. Untuk kesehatan, kebahagiaan, penyertaan-Mu, pengampunan-Mu, damai sejahtera serta kasih anugerah yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami pagi hari ini juga sama-sama mau berdoa Tuhan, supaya ibadah Jumat Agung ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak inginkan Tuhan ibadah ini berjalan sebagai rutinitas saja. Tapi biarlah lewat firman yang kami dengar Tuhan, pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami panjatkan semakin menguatkan iman percaya kami padamu. Kami lebih mencintai-Mu Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan bahwa pengorbanan dan penebusan-Mu di kayu saliblah yang telah menyelamatkan kami dan mengubahkan kami. Karena kami percaya Tuhan, tanpa Engkau sungguh kami tidak ada artinya apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya Yesus, amin. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini
Samuel Malik. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Hidupku
salib-Mu, pulihkanku. Kuasa salib, Kuasa salib-Mu, pulihkanku. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membuka jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah
kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini seperti kita ketahui bersama, kita merayakan kematian Tuhan melalui peristiwa Jumat Agung, di mana kita mendalami makna Tuhan Yesus berjalan melalui Via Dolorosa sampai kepada Golgota dan menyambut kematiannya di dunia. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari saya ajak saudara-saudara untuk berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur Tuhan untuk kasih setiamu dan anugerahmu. Sehingga pagi hari ini kami boleh izinkan kami untuk beribadah dalam keadaan yang baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Bapa, kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau turut campur dan turut serta di dalam segala perkara. Dan kami percaya bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Biarlah hati kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Dan pagi hari ini kami ingin membuka mata, telinga, dan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan berbicara pada setiap kami. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman yang akan membebaskan dan memerdekakan kami dari segala kungkungan dosa, dari segala keterikatan akan masa lalu, juga keterikatan akan apapun yang menyebabkan dan memisahkan kami daripada-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari pencobaan. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga untuk sesaat ini kami boleh berfokus hanya kepada Engkau dan firman yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa, dan terutama tolong hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya hanya boleh berasal daripada-Mu saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu melayani jemaat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan siap mendengarkan kebenaran firman. Mari sama-sama katakan. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu yang mungkin biasa kita lihat, biasa kita dengar, sehingga yang sebetulnya itu adalah sesuatu yang luar biasa karena itu terjadi setiap saat, setiap waktu, atau bahkan kita lakukan dan kita menjadi pelakunya. Maka kita menganggap hal itu menjadi sesuatu yang biasa. Padahal itu adalah hal yang luar biasa yang perlu kita tangani secara serius. Kita harus melihat segala sesuatunya di dalam kaca atau kerangka firman Tuhan. Renungan pagi hari ini saya ambil judul kemunafikan. Beberapa minggu yang lalu di saat kita mengikuti masa-masa prapaskah di dalam menyambut Paskah, pembicara-pembicara di dalam gereja kita ada yang mengupas tentang dosa, ada yang mengupas tentang hutang, segala sesuatunya berkaitan di mana kita pada hari ini puncaknya adalah Yesus Allah kita disalibkan oleh karena dosa-dosa kita. Dan kita perlu memaknai itu lebih mendalam lagi, bahwa peristiwa yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu masih tetap relevan dengan kejadian di hari ini. Kita masih membutuhkan juru selamat, kita masih membutuhkan Tuhan Yesus, karena kita masih berdosa dan kita masih seringkali jatuh di dalam dosa. Tetapi
penting untuk kita bukan hanya sekedar menyesali, tapi kita berusaha untuk bertobat dari segala kesalahan dan dosa kita. Baik itu yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Yang terpenting adalah kita sudah mengerti bahwa itu salah, itu dosa, itu tidak baik. Itu perlu kita rubah. Nah, pagi hari ini sesuai temanya adalah tentang kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Kalau boleh saya bahasakan sendiri, kemunafikan adalah sebuah situasi di mana seseorang itu bertindak tidak sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh dia. Jadi dia mengatakan kepada seseorang untuk misalnya tidak makan mie, tetapi dia sendiri makan mie. Dia mengatakan kepada orang lain, mengajak orang lain untuk nggak usah ikuti vaksin karena ini lagi heboh vaksin ya. Udah nggak usah ikut vaksin, itu sesat lah, itu inilah, itulah dan sebagainya. Tapi kemudian pada waktu ada pengumuman vaksin gratis gitu ya, dia ada di urutan yang pertama untuk menerima vaksin itu. Persoalannya bukan masalah vaksin atau tidak vaksin. Persoalannya adalah hati kita, di mana kita itu tidak selaras antara apa yang dipikirkan, perkatakan, dan yang dilakukan. Apa yang di dalam hati dengan apa yang tampak itu tidak sama. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide yang muncul di dalam layar ini. Ya, secara sederhana ini digambarkan oleh kartun gitu ya, seorang perempuan ada dua sisi di dalam tubuhnya, ya, dibagi menjadi dua. Dengan pakaian yang berbeda. Sisi sebelah kiri pakaiannya hitam putih, sederhana, yaitu di mana dia melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa Bapak Ibu dan kita semua lakukan di gereja. Kita melakukan ibadah, kita melakukan pelayanan, kita berdoa, kita berpuasa. Dari mana kita tahu orang itu melakukan itu semua? Ya kelihatan. Pada waktu berdoa di gereja kan kelihatan. Pada waktu puasa juga mungkin diceritakan bahwa saya sedang berpuasa. Jadi semuanya ini ditampilkan di dalam sebuah wujud, di dalam sebuah penampakan ya, yang orang lain lihat. Sederhana, hanya 4 hal, tetapi itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia semuanya. Tetapi di sisi lain, yaitu kehidupan sehari-hari, intinya di luar hari Minggu deh, atau di luar yang kegiatan gereja, kalau misalnya ada hari lain yang ada gitu ya. Nah, ini sehari-hari yang tidak berhubungan dengan kegiatan gereja, yang dilakukan banyak hal. Segala sesuatu yang dia lakukan itu tidak sepenuh hati. Baik itu ibadahnya, baik itu pelayanannya, itu tidak sepenuh hati. Siapa yang tahu saudara melakukan itu sepenuh hati atau tidak? Orang yang pertama kali tahu, setelah Tuhan tentunya ya, Tuhan pasti tahu. Tetapi manusia pertama yang tahu saudara melakukan itu sepenuh hati atau tidak sepenuh hati, ialah saudara sendiri. Kalau saudara tahu bahwa saudara melakukan itu tidak sepenuh hati, dan kemudian hasilnya tidak baik, dan ada orang yang mengkritisi bahwa kenapa hasilnya tidak baik, ini saya sudah lakukan dengan maksimal, yaitu saudara kan berbohong. Kemunafikan erat hubungannya dengan sebuah kebohongan, karena memang itu sebuah penipuan. Penipuan yang ditampilkan di publik, di tempat umum. Ya, jadi ibadahnya tidak sepenuh hati, pelayanannya tidak sepenuh hati, berdoa pun tidak sepenuh hati supaya kelihatan saja. Berpuasa pun juga kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan, siapa yang tahu? Saudara bisa ngomong aku sedang berpuasa, dan pada waktu di depan orang banyak kita memang tidak makan, tidak minum. Tetapi di saat tidak ada orang lain, itu yang hanya Tuhan dan saudara yang bisa jawab. Makanya sisi yang sebelah kanan itu sesuatu yang dilakukan tidak sepenuh hati, itu adalah sisi lain, sisi dunia yang merupakan sebuah kemunafikan dari apa yang ditampilkan di sisi sebelah kiri. Yang kedua adalah pada waktu dia bekerja selalu menipu.
Jadi apapun yang dikerjakan itu bentuknya tipuan, bohongan semua. Untuk membuat orang lain tertarik. Untuk membuat orang lain suka, apapun tujuannya adalah keuntungan untuk diri sendiri. Terus main curang. Ya. Tidak terang-terangan, tidak terbuka. Jadi sengaja mencurangi, sengaja mengakali. Ya. Terus di sela-sela ibadah yang kita lakukan secara rutin dan doa yang kita lakukan secara rutin, kita juga bisa berzina tanpa orang lain tahu. Kita bisa berbohong. Ini seringkali, kadang nggak disengaja, karena itu refleks ya. Saking seringnya orang bohong, itu pada titik tertentu nurani saudara nih, suara hatimu sendiri. Nggak usah bilang suara Roh Kudus deh. Suara hatimu sendiri akan mati. Bahwa pada waktu kita berbohong, itu pertama kali pasti ada sesuatu perasaan yang tidak enak. Roh Kudus pasti tegur. Tetapi kalau kita lakukan berulang kali, dia hilang. Karena Roh Kudus tidak bisa berada di tempat yang memang tidak seharusnya. Nah, kemudian misalkan pada suara hati nurani kita sendiri yang kita diajarkan tentang yang namanya kesopanan, norma-norma, nilai-nilai gitu ya, bahwa bohong itu jelek dan sebagainya. Nah, tapi kalau itu dilanggar terus-menerus, maka suara hati nurani ini juga akan mati. Sehingga pada waktu kita berbohong tidak ada lagi perasaan tidak enak, tidak ada lagi perasaan tidak nyaman. Semuanya dirasakan dengan nyaman dan enak-enak saja, baik-baik saja. Sehingga kebohongan akan menjadi sesuatu yang biasa. Nah, ini sisi lain dari kehidupan manusia, di mana ada dua sisi, kiri dan kanan. Selanjutnya marah-marah, ya ini sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat roh. Pornografi, sampai sekarang kalau masih ada yang masih terlibat di dalam pornografi. Saudara, ibadah itu bukan hanya di hari Minggu. Ibadah itu sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Ibadah itu adalah gaya hidup. Selanjutnya selfish. Selfish itu egois. Egois kok dosa ya Pak? Oh ya, itu sangat berdosa. Karena saudara hanya mementingkan dirimu sendiri dan saudara tidak peduli dengan orang lain. Kaitannya ada di mana? Orang yang egois pasti tidak punya kasih. Orang yang egois, saya ulangi, pasti tidak punya kasih. Nah, padahal Allah itu adalah kasih. Jadi kalau saudara tidak punya kasih, ya bisa dipastikan bahwa tidak ada Allah di dalam dirimu. Engkau berjalan sendiri tanpa ada tuntunan Tuhan di sana. Jangan pikir bahwa selfish itu adalah dosa yang sederhana. Dia tidak kelihatan, tapi ini kategorinya berat, sulit. Tapi saudara harus kalahkan. Kita akan bicara kemudian tentang ini. Selanjutnya adalah pecah belah. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan, ada perilaku-perilaku. Ya. Di saat kita sedang ngobrol, ya, roh pemecah belah itu ada di dalam kita, dan setiap kali kita bicara itu kita sengaja memecah belah orang lain. Kita sengaja melakukan fitnah atau memberitakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Supaya apa? Supaya terjadi perpecahan, supaya terjadi perselisihan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang perlu diselesaikan. Kemudian ada dengki, iri dengki, tidak terima dengan orang lain. Bahkan di dalam gereja pun, dalam konteks pelayanan pun orang bisa mendengki. Kenapa kok dia diberi jabatan lebih tinggi? Kenapa kok dia dipercaya? Kenapa kok selalu dia yang tampil terus? Saya enggak. Bahkan ada orang loh yang saya pernah ketemu dengan orang yang iri dengan saudaranya, dan irinya itu protesnya ke Tuhan. Tuhan, kenapa kok orang itu diberkati? Padahal dia itu kan dosanya banyak. Kok saya enggak? Padahal saya ini kan pelayanan terus. Saya ini selalu rajin di gereja. Saya ini selalu ada di depan. Saya ini selalu bekerja untuk pekerjaanmu dan sebagainya, itu yang dikatakan. Itu adalah perasaan-perasaan iri atau perasaan-perasaan dengki. Ini ceritanya kasus yang sama antara anak si sulung dan si bungsu. Kita tidak bisa mendikte kasih karunia dan anugerah Tuhan di dalam hidup seseorang. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Dan tentunya kita percaya Tuhan itu Allah yang adil. Jadi semuanya ada timbangannya kalau kita
kita mau, kita bisa menyelami dan kita bisa memahami apa isi hati Tuhan. Kalau kita mau dan kita mau membuka diri, kita mau merendahkan hati kita, untuk kita menerima jawaban itu, pasti kita akan mendapatkan jawaban. Tapi kalau kita sudah mempunyai konsep bahwa Allah itu pilih kasih, Allah tidak sayang sama saya, Allah lebih cinta sama dia, dan ya itulah perasaan iri yang dipupuk, akhirnya menjadi apa? Hati-hati saudara. Dosa Kain akan bisa masuk di dalam kehidupan. Engkau akan menjadi pembunuh bagi sesama. Dengan apa? Fitnah. Oh, orang itu kaya itu bukan dari Tuhan itu. Itu dia korupsi pasti. Itu dia pasti pergi ke dukun tuh. Buktinya ini. Padahal dia juga nggak tahu. Tapi dengan cepat dan dengan mudah menyimpulkan. Nah, itulah pembunuh bagi sesama, itu dosa Kain. Roh Kain masuk di dalam kehidupan tentang yang namanya iri atau dengki. Yang kemudian adalah nafsu. Banyak orang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Saudara kita sebentar lagi akan merayakan Lebaran bulan depan, dan sebelum itu ada yang namanya masa puasa. Sama seperti kita sebelum merayakan Paskah ada masa puasa. Puasa adalah sebuah bentuk di mana kita belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan nafsu. Orang yang sedang berpuasa, dia bisa mengendalikan nafsu makannya, dia akan mengendalikan nafsu-nafsunya yang lain. Marah-marah itu termasuk nafsu. Keinginan-keinginan yang berasal dari dunia itu adalah nafsu. Itu yang harus dilawan. Nah, yang selanjutnya adalah tentang cinta uang. Pak, uang itu saya memang cinta uang, tapi uang nggak cinta sama saya. Kalau itu banyak temennya, saudara. Ya. Tapi yang dimaksud bukan masalah uang, cinta uang kita atau enggak. Yang dimaksud adalah cinta kita ini sama uang atau sama Tuhan. Ini yang penting. Makanya Tuhan di dalam firman-Nya ada tertulis, selalu perbandingan dengan mamon, dengan kekayaan. Nah, uang adalah alat untuk mengumpulkan kekayaan. Nah, sulit sekali orang bisa mendalami ini dan bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Apakah ada roh cinta uang di dalam hatinya? Tapi tanda-tandanya sederhana, saudara. Pada waktu saudara lebih mementingkan uang daripada menolong sesamamu, pada waktu saudara lebih mementingkan hartamu, tidak mau berkurang, sedangkan saudaramu itu sedang dalam kekurangan. Contoh kekurangan itu sakit yang butuh obat, mungkin sekolah yang harus dibayar, atau hal yang mendesak yang lain gitu ya. Jadi bukan untuk sesuatu hal yang bersifat kemewahan, misalnya hutang untuk beli perabotan rumah tangga, hutang untuk beli kulkas misalnya. Nah, itu bukan kekurangan. Jadi tolong garis bawahi, jangan juga kita berlindung di sana. Saya ini kekurangan kok nggak ada yang bantu. Ya kamu kekurangan karena kamu sendiri yang tidak berhikmat. Sudah tahu ukurannya ada di sana, kenapa lebihin ukuranmu? Karena ada ayat juga yang tertulis, cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu. Jadi firman yang satu tidak boleh melanggar firman yang lain. Saudara mesti tahu dan jangan ambil untuk pembenaran saja. Selanjutnya adalah cinta diri sendiri. Ini gandengannya sama selfish gitu lah. Orang yang selfish pasti mencintai dirinya sendiri. Dia nggak punya rasa cinta kepada orang lain. Dia orang yang cinta pada dirinya sendiri ini pasti tidak bisa berkorban, saudara. Nah, orang yang tidak bisa berkorban itu saya bisa pastikan tidak berada di dalam jalan Tuhan. Karena jalannya Tuhan adalah jalan pengorbanan. Itu yang sedang kita rayakan pada hari ini. Karena kasihnya Tuhan, maka dia merelakan anaknya yang tunggal itu. Dikorbankan supaya saudara dan saya bisa selamat. Dia harus mati supaya saya dan saudara bisa hidup. Itu pengorbanan terbesar yang pernah ada dan
Saya rasa tidak ada yang menyamai itu lagi. Jadi betul, memang begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu yang sedang kita dalami dan kita maknai. Jadi orang yang cinta diri sendiri tidak akan tahu konsep tentang pengorbanan. Jadi semuanya selalu saya. Kalau makan ya saya dulu. Dia nggak peduli dengan orang lain mau habis, kurang, dan sebagainya. Pokoknya saya ambil 3. Karena kalau nggak 3, saya kurang, saya masih lapar. Ini cinta diri sendiri adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada egois. Ini sebuah kejahatan yang besar. Kita boleh ngomong bahwa kita ke gereja, kita boleh ngomong kita puasa, tapi kalau kita punya perasaan seperti ini, saudara nggak punya kasih, saudara tidak bisa berkorban, saudara tidak berada di jalan Tuhan. Dan yang terakhir adalah saudara membangun dinasti untuk dirimu sendiri. Membangun dinasti itu artinya saudara memperkaya dirimu sendiri untuk diteruskan kepada anak cucumu. Jadi saudara tidak bisa berbagi kepada orang lain karena memang saudara punya target-target kekayaan yang harus dikumpulkan dan diteruskan kepada anak cucunya. Jadi saudara tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk bisa masuk di dalam sebuah rencana yang Tuhan sudah tunjukkan. Artinya saudara bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jembatan atau menjadi jalan bagi orang lain untuk naik. Tetapi oleh karena saudara begitu egois dan ingin membangun dinasti, saudara tidak memberi kesempatan kepada orang ini. Saudara lebih mengutamakan anak saudara yang sebetulnya jalannya berbeda. Bisa dipahami ya saudara ya. Jadi kalau saya punya apa namanya di dalam konteks pelayanan ini di dalam kerajaan Allah, di dalam konteks kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja. Jadi jabatan yang ada di dalam gereja itu bukan diteruskan kepada anak cucu. Itu diteruskan kepada siapa orang itu dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk menjadi the next leader, untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Kita tidak bisa wariskan itu kepada anak-anak kita. Yang kita wariskan kepada anak-anak kita adalah satu, perilaku, perbuatan yang baik, nilai-nilai kehidupan. Harta boleh secukupnya. Tapi jabatan di dalam gereja, misalnya gembala, itu tidak boleh main langsung tunjuk. Bukan berarti bahwa anaknya tidak boleh jadi gembala. Bukan, saya tidak bicara seperti itu. Tetapi kita harus membuka diri tentang yang namanya Allah menunjuk siapa. Karena kalaupun itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, pasti akan berantakan di kemudian hari. Jadi penerus harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya bahwa pada waktu kita membangun dinasti, itu adalah sebuah dosa, itu adalah sebuah kemunafikan. Pada waktu kita bicara tentang yang namanya kasih, kita bicara tentang yang namanya suara Tuhan, kita bisa bicara tentang yang namanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, tetapi sebetulnya kita sedang memaksakan kehendak kita sendiri. Tanpa kita konsultasi parahnya lagi, kita berlindung bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Padahal yang kita doakan adalah kehendak kita sendiri. Kita memaksakan kehendak itu. Nah, saudara, yang tahu ini semua siapa ya? Kita sendiri, Anda sendiri, saya sendiri yang tahu, bukan orang lain. Coba dicek, apakah kita ada keadaan-keadaan seperti ini, antara keadaan yang kiri dan yang kanan. Hari Minggu pagi putih seperti salju. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu merah seperti darah. Kita bisa menjadi dua pribadi yang berbeda, saudara. Nah, ini adalah bentuk kemunafikan yang Tuhan nggak suka. Jadi percuma kita lakukan apa yang kita lakukan di sebelah kiri, percuma kita lakukan ibadah, percuma kita lakukan pelayanan, percuma kita berdoa, percuma kita berpuasa. Kalau sehari-hari yang kita lakukan adalah kita memakai baju merah. Kita boleh pakai baju lengan panjang di gereja, ketutupan semua. Wah, ini pasti orang kudus. Bajunya putih, bajunya aja putih. Tak bercela, tak bernoda. Lengan panjang, menutupi auratnya. Dia tidak mau kelihatan.
Tetapi hari Senin, baju yang dipakai, bajunya warna merah ngejreng, mencolok. Kenapa? Kelihatan banyak orang, menjadi pusat perhatian orang. Untuk dilihat, apa yang dilihat? Keindahan tubuhnya yang dipamerkan. Bajunya lengan kutu, roknya pendek. Ini sesuai gambar maksudnya. Jadi kemunafikan itu pasti tampak di dalam perilaku kita. Saudara boleh sembunyikan itu. Saudara boleh simpan itu untuk diri saudara sendiri. Tetapi suatu hari pasti ada yang melihat. Dan pasti ada yang mengingatkan saudara. Bukan karena orang itu, tetapi ada Roh Kudus yang memakai orang itu untuk mengingatkan saudara. Kenapa? Karena Allah begitu sayang kepada anak-anaknya. Dia tidak mau satupun anaknya terhilang. Dia tidak mau satupun yang ada di antara kita ini terhilang atau tidak selamat. Karena dia datang dan dia mati untuk kita semua, tanpa terkecuali. Dan kalau itu tidak kita maknai dengan baik di dalam kita berjalan sesuai dengan kebenarannya, maka pengorbanannya sia-sia, Bapak Ibu. Pengorbanannya di atas kayu salib menjadi hal yang sia-sia. Nah, kita itu sebetulnya mempunyai banyak sekali kemampuan, kita mempunyai banyak sekali talenta, kita mempunyai banyak sekali kesempatan untuk berjalan di dalam rencana Tuhan dan tinggal menikmati janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita punya banyak sekali kemampuan atau waktu atau energi untuk melakukan itu semua. Tetapi kalau kita fokuskan itu kepada hal-hal yang keliru seperti yang ada di sebelah yang kanan tadi, maka kita menjauh dari itu. Itulah yang menyebabkan kita berputar-putar seperti bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Tidak pernah sampai kepada tujuannya. Karena kita sendiri yang berjalan memutar. Padahal Tuhan sudah menunjukkan bahwa ikuti jalanku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus pun bicara bahwa pikulah kuk yang kupasang. Sebab dan belajarlah padaku sebab aku ini lemah lembut. Dan kuk yang dipasang itu ringan. Ringannya itu apa? Karena saudara hanya perlu melakukan apa yang Yesus lakukan. Saudara hanya perlu melakukan apa yang Yesus ajarkan. Di luar itu nggak perlu. Itu sebetulnya ringan karena sudah ada panduannya. Yang membuat itu berat kan sebetulnya karena kemauan kita. Ya. Nah, saudara, tidak ada yang dapat menghancurkan besi selain daripada karatnya itu sendiri. Saya ulangi, ini ada di layar saudara. Tidak ada yang dapat menghancurkan besi selain daripada karatnya itu sendiri. Begitu juga dengan saudara. Jangan salahkan setan. Setan tidak punya kuasa lagi atas hidup saudara. Karena dia sudah dikalahkan oleh darah anak domba, darah Yesus. Dan oleh kesaksian kita pada waktu kita menerima keselamatan, pada waktu kita mendapatkan anugerah, pada waktu kita mengalami mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Setan tidak dapat menghancurkan kamu selain kamu sendiri. Jadi saudara, kalau hidup kita itu berantakan, kalau hidup kita itu tidak baik, kalau hidup kita itu sering banyak masalah dan problem, kalau hidup kita itu banyak sekali penderitaan dunia yang tidak perlu, yaitu karena kita sendiri yang termakan oleh karat kita sendiri. Bukan karena setan. Karena kita memilih. Setan hanya bisa menghasut kok. Setan hanya bisa menipu. Dia tidak punya kuasa lebih lagi. Bahkan membinasakan pun tidak bisa. Tetapi dia bisa memasukkan pikiran-pikiran itu, dan karena memang hati kita yang jahat, hati kita yang penuh dengan dosa, jadi kita mengikuti suara-suara itu. Kita tidak lagi mengikuti suara gembala kita. Kita tidak lagi mengikuti suara gembala yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lebih mengikuti ke sana. Lalu apa yang harus dilakukan supaya kita tidak terjebak di dalam kondisi-kondisi seperti itu? Ada dua hal yang harus kita lakukan, saudara. Dan inilah yang Tuhan ajarkan, dan inilah esensi dari kekristenan. Inilah
inti dari kekristenan, selain daripada iman akan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah penyangkalan diri. Ini bicara tentang yang namanya salib. Tetapi penyangkalan diri lebih kepada ke dalam. Jadi yang kita lihat tadi, sisi yang sebelah kanan, mulai dari tidak sepenuh hati, kerja nipu, main curang, berzina, dan sebagainya. Itu adalah bentuk penyangkalan diri. Saudara harus sangkal keinginanmu itu, segala macam keinginan-keinginan dunia, segala macam keinginan-keinginan daging yang tidak sejalan dan tidak relevan dengan firman Tuhan. Saudara harus sangkal itu. Sangkal itu berarti kalau kita mau melakukan itu, saudara katakan tidak. Kalau kita mau berjalan ke kanan, saudara katakan enggak, saya mau ke kiri. Atau saya mau lurus ikut Tuhan. Itu saudara menyangkal keinginan sendiri. Jadi penyangkalan diri itu berasal dari dalam, keinginan hati kita. Gak usah bicara yang satunya lagi. Yang kedua lebih berat, yaitu menyalibkan diri. Menyalibkan diri itu saya pahami sebagai sesuatu hal yang bukan karena keinginanmu, tetapi saudara menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya ulangi, bukan karena keinginanmu. Kalau yang tadi penyangkalan diri kan keinginan kita. Kalau kita tidak sangkal, maka kita pasti jatuh dalam dosa dan kita akan mengalami penderitaan-penderitaan dunia. Segala sesuatu yang saudara lakukan, yang di sebelah kanan tadi, itu pasti berujung pada penderitaan dunia. Kalau nggak percaya, ya lakukan aja. Tapi nanti jangan datang ke saya ya. Kalau bisa sudah tahu ya nggak usah dilakukan. Ngapain kita menerima penderitaan? Lebih baik. Yang Tuhan inginkan adalah kita menderita oleh karena nama Tuhan. Yaitu apa sih? Dengan cara apa menderita atas nama Tuhan? Menyangkal diri. Pada waktu menyangkal diri itu kita menderita loh. Loh iya, kita menderita pada waktu kita menyangkal diri itu. Loh, saya tuh punya nafsu pengen makan babi 1 ekor. Gitu. Kan serakah tuh. Saya harus sangkal. Aduh, nggak bisa, ini masa prapaskah. Saya harus berpuasa. Saya harus tidak selfish. Saya harus memikirkan orang lain. Saya tidak boleh menyenangkan diri sendiri. Saya nggak boleh cinta pada diri sendiri. Segala sesuatu keinginan daging yang disangkal itu adalah penderitaan. Tapi itu adalah penderitaan yang benar. Itu menderita karena Kristus. Kalau saudara menyangkal itu. Dan itu ujungnya apa? Kemuliaan. Itu ujungnya adalah kesuksesan. Nah yang kedua adalah menyalibkan diri. Nah ini dengan sengaja kita menyalibkan diri kita. Saudara tahu kan salib kayak gimana ya? Udah nonton peristiwa Yesus disalibkan kan? Pasti semuanya sudah lah. Ada banyak versi. Yang terakhir kayak Mel Gibson itu yang paling terkenal dan paling sering kita lihat gitu ya. Nah menyalibkan diri itu kita menderita. Memang atas dasar firman, memang atas karena Tuhan. Tapi kita menderita bukan karena kesalahan kita. Ya, kalau menyangkal diri itu, kita punya keinginan, kita harus sangkal, kita sedikit menderita, ngerem, ibaratnya. Tapi kalau menyalibkan diri, itu nggak ada hubungannya sama kita. Itu orang lain yang pakaikan di kita. Sama seperti Yesus itu disalib. Itu bukan karena dosanya dia, bukan karena kesalahannya dia. Dia harus berjalan memikul salib itu. Dia harus dipukul, harus dicambuk, dia harus dimaki-maki, jatuh, dan bangun lagi. Saudara bisa disalibkan. Bukan oleh karena kesalahan kita. Seperti apa contohnya? Mungkin di tempat kerja saudara difitnah untuk melakukan sesuatu yang buruk. Saudara baik-baik, tetapi saudara difitnah untuk sesuatu yang jahat. Dalam gereja, saudara sudah baik-baik melayani, tapi ada aja anggota gereja yang lain ngomong bahwa orang ini cari muka, orang ini cuma pengen dapat berkatnya Pak Pendeta saja, orang ini cuma begini begitu. Yang saudara lakukan apa kalau begitu? Itu berarti saudara sedang dipakaikan atau dicambuk. Saudara lagi ditaruh yang namanya kayu salibnya itu di dalam pundak. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan ditolak, terima saja. Yang kedua, belajar dari Tuhan Yesus. Responnya apa? Diam. Tidak ada satu patah pun keluar. Saudara nggak perlu membela diri. Jangan membela diri. Biarkan Allahmu yang membela engkau nanti. Percayalah.
penghakiman itu ada kok. Tidak harus menunggu sampai dunia berakhir. Penghakiman dunia pasti terjadi. Karena kebenaran itu, seperti firman Tuhan katakan, akan terbit seperti fajar di pagi hari. Saudara hanya butuh waktu saja. Serahkan waktunya sama Tuhan. Dan kita bukan hakim. Kita nggak boleh menghakimi. Biarlah Tuhan yang menjadi hakimnya. Jadi pada waktu orang menyalibkan kita, terima saja. Respon yang pertama terima. Ya, tidak perlu membalas. Tidak perlu mengkonter, membenarkan. Tidak perlu. Respon yang kedua, diam. Tapi kalau saudara membalas itu dan saudara membela diri, maka Tuhan tidak bergerak. Ya saudara sudah melakukan pembalasan itu sendiri. Jadi selesai sudah. Saudara tidak malah melewatkan sebuah berkat kalau dalam kacamata saya. Makanya saya dalam tanda kutip sebetulnya suka kalau diomongin orang atau dijelek-jelekan orang gitu ya. Saya cuma batin aja, bentar lagi saya terima berkatnya pasti. Dan seringkali terjadi kok dalam hidup saya. Sudah puluhan tahun saya hidup di dunia ini. Jadi saya sudah banyak sekali menyaksikan peristiwa-peristiwa dalam hidup saya. Jadi saya bisa berbagi sama saudara. Gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu dikilani misalnya ya contohnya. Wah, cah kuwi apa iso bodoh ngono. Apa iso dadi wong sukses. Ora ndek duit mosok ya iso kuliah. Dan sebagainya. Wes cah kira mungkin kuliah lah potongane kaya ngono. Saudara kalau dikilani seperti itu, saudara nggak usah membalas dan semua aku iso ngene nggak perlu. Saudara diam saja. Terima. Itu namanya salib. Saudara terima saja salib itu, pikul. Kan Yesus katakan pikulah. Pikul aja, karena itu dipakaikan ke kamu. Yesus tidak menolak, itu dipakaikan. Loh. Saudara tidak inginkan itu, dan saudara tidak minta salib itu. Jadi itu dipakaikan, kasih. Ya terima saja. Tetapi, respon yang kedua juga penting. Jangan terima sambil ngomel, podo wae. Terima dan diam. Yesus itu diam 1000 bahasa. Dia tidak membalas, dia tidak mencaci maki, dia tidak melawan, dia tidak mengumpat, apapun, tidak ada sepatah kata pun keluar. Kita mencatat tidak ada sepatah kata pun berkeluh kesah terucap di dalam peristiwa di salib. Luar biasa. Jadi kalau gitu saudara, rasanya nggak akan separah Tuhan Yesus lah. Yang sakit paling cuma hatinya aja, sakit-sakit sedikit. Nggak apa-apa. Kan nggak dicambuk kayak Tuhan itu, sampai kulitnya sobek-sobek. Toh. Jadi ya begini ini sudah memang jalannya Tuhan. Ya begini ini kekristenan, isinya cuma jalan salib. Dan jalan salib itu berisi tentang penyangkalan diri dan menyalibkan diri. Nggak ada yang lain. Nah itulah esensinya. Di dalam kita memaknai iman kita akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau kita memaknai Jumat Agung ini di dalam kematian Tuhan saja, tanpa kita mengerti matinya itu mati di mana, ya bohong. Sama aja itu tong kosong, nggak ada isinya. Gitu. Kalau saudara nggak tahu sebetulnya yang mati itu apa, yang mati itu ya kamu, yang mati itu ya saya. Apanya yang mati? Keinginan saya. Kehendak saya yang tidak sejalan dengan Tuhan itu harus mati, yaitu dengan menyangkal diri dan memikul salib. Saudara harus mati di sana. Prosesnya memang menyangkal diri dan memikul salib, baru saudara bisa mati. Enggak tiba-tiba aku mau mati seperti Tuhan Yesus mati. Lu terus saya tanya caranya gimana kamu mati? Enggak tahu. Ya itu kosong. Kalau saudara mau mati untuk Tuhan, saudara harus bisa menyangkal dirimu dan memikul salib. Siapapun yang memakaikan itu dan apapun bentuknya, belajar sudah. Ya, nggak lama, Via Dolorosa pendek kok. Ya, nggak sampai Tuhan Yesus datang itu sudah selesai. Ya, ya. Nah, nanti saudara akan menjadi seorang pribadi, ya, saudara akan menjadi seorang pribadi yang unggul, yang membedakan saudara dengan isi dunia ini. Saudara akan menjadi sebuah pribadi yang mulia di dalam kacamatanya Tuhan dan manusia. Seperti Yesus dipandang berharga di mata Tuhan dan di mata manusia. Favor of God, favor of man.
Nah, saudara akan dipandang mulia pada waktu saudara betul-betul melakukan ini dan selesai tugasnya, finish, saudara akan memisahkan bentuknya itu dengan dunia. Di dalam ilustrasi ini, saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Ini ada lebah dan ada lalat. Saya hanya menganalogikan saja ya. Jadi dunia itu, karakter-karakter dunia itu, orang-orang yang di sisi sebelah kanan tadi yang pakai baju merah, ingat-ingat aja kalau pakai baju merah kan pasti ingat ya. Nggak perlu dibalik lagi slide-nya, pasti ingat ya. Nah, itu yang sisi merah itu ibaratnya kayak lalat. Sedangkan yang sisi kiri itu kayak lebah. Dua binatang sama-sama ciptaan Tuhan. Sama baiknya sebetulnya, tetapi mereka memiliki perbedaan yang signifikan dan fokus yang berbeda. Saudara perhatikan, lebah dulu nih, saya bicara yang baik ya. Lebah itu cepat menemukan bunga. Jadi kalau dia dilepas di hutan nih, di tempat yang sama nih, lebah sama lalat nih. Si lebah ini pasti cepat menemukan bunga. Sedangkan si lalat itu pasti cepat menemukan kotoran. Saudara paham? Kita lepas dia di tempat yang sama nih, ya, di kebun yang sama. Ada seekor lebah, ada seekor lalat. Yang lebah pasti cepat menemukan bunga, yang lalat pasti cepat menemukan kotoran. Jadi kalau saudara seperti orang dunia, cara berpikirmu seperti orang dunia, cara berpikirmu kotor, pasti saudara akan cepat menemukan kotoran itu. Tetapi kalau saudara punya pribadi yang unggul, saudara punya pemahaman yang baik, saudara punya kriteria-kriteria yang sempurna, nilai-nilai yang dari Tuhan, saudara akan menemukan hal-hal yang baik dalam hidup. Yang kedua, memang nalurinya lebah itu menemukan bunga, sedangkan lalat itu nalurinya menemukan kotoran. Jadi kalau saudara isinya itu, isi tubuhmu itu dan isi hatimu itu kotor, ya saudara nalurinya pasti ketemu yang kotor. Nggak mungkin ketemu yang lain. Lalat tidak mungkin menemukan bunga. Lebah itu tidak tertarik pada kotoran. Dan lalat itu tidak tertarik pada harum dan keindahan bunga. Nggak ada lalat nemplok di bunga itu, nggak ada. Dia nggak tertarik dengan itu. Dia tertarik ya kotor-kotor. Jadi kalau saudara suka bergaul dengan yang kotor-kotor, pasti kalau ada sesuatu yang seperti itu, saudara pasti lebih tertarik ke sana. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita lebih tertarik dengan jalan-jalan daripada ke gereja, maka pada waktu kedua hal itu dihadapkan pada peristiwa yang sama, waktu yang sama, saudara pasti dengan cepat memilih jalan-jalan. Sederhana kan? Kenapa? Apa yang membuat kita melakukan seperti itu? Karena hatimu yang kotor. Selesai. Nggak ada yang lain. Saya dipengaruhi setan, Pak. Oh, itu kamu sendiri kok. Nggak setan. Setannya malah disalah-salahin. Kasihan setan. Nah, lebah itu akan kaya dengan madu. Dia menghasilkan sesuatu yang baik, dinikmati banyak orang, bisa dijual, harganya tinggi. Dia punya nilai. Buahnya orang ini, orang-orang yang ikut Tuhan, orang-orang yang berjalan dalam firman, itu pasti punya value, punya nilai, dan hasil-hasil karyanya itu pasti bernilai tinggi, dihargai banyak orang, kemuliaan. Sedangkan si lalat itu kaya akan penyakit. Saudara kalau dekat orang ini, ketemunya penyakit melulu, penyakit malas, penyakit gagal, penyakit sering utang, penyakit sering bohong, apalagi? Dengan siapa saudara bergaul, saudara akan menjadi serupa dengan siapa saudara bergaul. Makanya Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati saudara. Hati-hati. Nah, apa esensi dari ini semua? Apa pentingnya kita mengerti ini semua? Karena ini tidak sekedar bicara tentang yang namanya kehidupan kita yang ada di dunia. Saudara jangan keliru bahwa tujuan kita adalah tidak sesederhana itu. Tujuan kita adalah kehidupan yang kekal. Tapi apa yang kita lakukan hari ini, hari lepas hari, menit demi menit, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu yang akan menentukan kehidupan. Engkau boleh mulia di dunia dan engkau boleh dimuliakan Tuhan pada waktu nanti kita kembali pulang. Atau engkau mau menderita di dunia dan engkau akan menderita juga di kehidupan yang kekal. Itu semua keputusanmu. Tetapi Tuhan sudah menunjukkan jalannya. Bahkan dia sudah mengorbankan nyawanya supaya saudara selamat. Jangan sia-siakan. Oh, saudara sudah diselamatkan kok saudara masih bergaul dengan kotoran. Itu ya aneh.
Saudara itu sudah diambil dari yang namanya kehidupan dunia, dibawa kepada yang namanya kehidupan roh. Dan saudara nggak mau. Saudara balik lagi ke sini. Ya berarti kan sia-sia apa yang Tuhan Yesus lakukan. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara, jangan saudara pikir bahwa saudara sudah melayani, saudara sudah berdoa, saudara sudah pergi ke gereja, saudara sudah berpuasa, saudara sudah berbuat baik, saudara memberi persembahan. Itu akan menjamin hidupmu untuk bisa bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. No, bukan. Yesus katakan di sini adalah siapa yang melakukan kehendak Bapakku. Itu kuncinya. Nah, kehendak Bapa itu adalah kehendak Roh. Kerajaan Allah datang di dalam hidupmu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, itu yang harus kita lakukan selama kita berada di bumi. Itu yang menjamin tiketmu untuk sampai kepada Bapa di surga. Bukan dari jabatan pelayananmu di dunia, bukan dari banyaknya ibadah yang kamu lakukan, bukan dari banyaknya persembahan yang kamu berikan, bukan beratus-ratus jam berdoa yang kamu lewatkan, atau berbulan-bulan bertahun-tahun kamu puasa. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa apa? Kasihlah sesama manusia, kasihlah Tuhan Allahmu. Itu semua. Semua yang baik, semua yang indah didengar. Lakukanlah itu. Penuhilah hidupmu dengan kasih. Berkorbanlah untuk sesama. Nah, saya akan tutup dengan nats yang menjadi pokok dari renungan kita. Jadi apapun yang saudara alami sekarang, kalau engkau merasa tertuduh pada waktu tadi saya membacakan kebenaran firman dari Injil Matius, pada waktu engkau merasa tergelitik, pada waktu ada perbandingan antara lebah dan lalat, pada waktu engkau merasa tersinggung pada waktu saat saya tadi membandingkan kemunafikan antara satu pribadi perempuan. Saudara, jangan keraskan hati. Terima saja karena memang itulah bentuk kita. Tetapi berita baiknya adalah, saudara belum terlambat. Kalau saudara mengakui itu semua dan mau menyesali dan mau kembali kepada Tuhan, mau bertobat dari jalanmu yang salah, ya, saudara mau mematikan dirimu pada hari ini, Tuhan masih memberikan berita baik. Karena esensi dari Injil, esensi dari kedatangan Tuhan Yesus adalah berita baik bagi kita semua. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi justru kematian Kristus itu akan menjadi bermakna. Karena saudara dan saya itu adalah orang berdosa. Kalau saudara tidak tahu dosamu, kalau saudara tidak tahu salahmu, kalau saudara tidak merasa sebagai orang berdosa, maka Kristus tidak ada artinya untuk kamu. Justru setelah kita mendengar firman ini, dan kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa, maka saudara butuh Kristus. Maka saudara butuh Tuhan. Buka hatimu. Sebentar lagi Roh Kudus akan bekerja di dalam hatimu dan engkau akan tahu apa kesalahanmu dan engkau akan berjalan mengalami pertobatan hari lepas hari di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat merayakan kematian Tuhan pada hari ini. Selamat merayakan
Jumat Agung. Selamat menerima anugerah terbesar, karya terbesar yang pernah ada dalam sejarah hidup manusia, yaitu pengorbanan. Darahnya dikorbankan supaya saudara dan saya bisa hidup. Dan Dia, Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Mari kita maknai, jangan sia-siakan pengorbanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan menikmati perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan di rumah saudara masing-masing sebelumnya. Sebelumnya, saya akan ajak saudara untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Kiranya melalui peringatan perjamuan kudus ini kami boleh semakin mempertebal iman kami dan percaya kami kepadamu, bahwa Engkau sudah datang menjadi juru selamat bagi setiap kami, menyelamatkan bagi setiap kami, juga tentunya menjadi penolong bagi setiap kami di tengah-tengah kami melalui penderitaan di dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau sucikan dan kuduskan roti dan anggur ini, boleh menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami jika kami memakan dan meminumnya. Nah, kami percaya inilah tubuh-Mu dan darah-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah terbesar yang kami terima pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih, angkat rotimu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawanmu. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah ini. Biarlah setiap kami boleh memaknai peristiwa ini, bahwa Engkau datang di dalam tengah dunia untuk menyelamatkan kami. Biarlah setiap kami semakin mempertebal iman percaya kami Tuhan dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur. Kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan baik, tanpa kurang suatu apapun. Kiranya Roh Tuhan terus
menyertai setiap kami di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Dan jika esok pagi kami kembali kepada aktivitas kami, masing-masing di tengah pekerjaan kami, usaha kami, maupun pelayanan kami percaya di saat ada Tuhan campur tangan dan menyertai kami, maka apapun juga yang kami lakukan pasti dibuat berhasil. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, serta berkat-berkat-Nya yang terbaik akan tercurah di dalam kehidupan. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan engkau. Mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan, amin.